rumah di ujung Gang Palma. Berdasarkan kisah nyata di Bekasi, Jawa Barat, rumah itu berdiri di ujung gang sempit tak jauh dari jalan besar. Dari luar tampak biasa saja. Tembok kusam, pagar besi berkarat, dan pohon mangga besar yang menaungi halamannya. Tapi bagi warga sekitar, rumah itu tak pernah dianggap kosong. Meski penghuninya sudah pindah sejak 1998. Menurut warga, keluarga yang dulu tinggal di sana pergi secara tiba-tiba setelah serangkaian kejadian aneh. Suara tangisan anak kecil di dapur tengah malam, benda-benda bergerak sendiri, dan yang paling mengerikan, salah satu pembantunya ditemukan meninggal di sumur belakang. Keluarga baru. Pada tahun 2005, rumah itu akhirnya dibeli lagi oleh pasangan muda Roni dan Dina yang baru menikah. Mereka tidak percaya hal-hal mistis, mereka pikir itu hanya cerita warga yang dilebih-lebihkan. Hari-hari pertama berjalan normal, meski beberapa tetangga memperingatkan mereka agar tidak menyalakan lampu dapur setelah jam 12 malam. Tapi seminggu kemudian, sesuatu mulai terjadi. Malam itu Dina sedang mencuci piring. Lampu dapur memang agak redup, hanya satu bohlam kecil di atas wastafel. Saat menunduk mencuci gelas, ia melihat bayangan kecil berlari di lantai belakang. Seperti anak kecil tanpa suara. Ia berhenti menatap lama, tak ada siapapun. Ketika Roni pulang, ia cerita, tapi Roni hanya tertawa. Kamu kebanyakan nonton film horor kali. Namun malam berikutnya, giliran Roni yang merasakannya. Ia terbangun karena mendengar suara tok, tok, tok dari arah dapur. Suara seperti sendok dipukul ke meja makan. Ia berjalan perlahan ke sana tanpa menyalakan lampu. Dan di tengah cahaya remang, ia melihat seorang anak kecil duduk di meja, memegang gelas kosong, menatapnya diam-diam. Wajahnya pucat, matanya besar hitam, dan bibirnya robek sampai ke pipi. Begitu Roni mundur selangkah, sosok itu menghilang. Keesokan paginya, mereka menemukan gelas itu pecah di lantai, padahal semalam tak ada angin. Dari sumur belakang warga akhirnya bercerita lebih jauh. Dulu di tahun 90-an, pembantu rumah itu meninggal karena terperosok ke sumur. Tapi banyak yang percaya ia didorong oleh sesuatu. Sejak saat itu sumur itu ditutup dengan coran semen. Namun kalau malam sering terdengar suara dari bawah tanah. Tolong, dingin. Tolong, aku di sini. Suara itu hanya terdengar dari dalam rumah. Terutama kalau lampu dapur dinyalakan lewat tengah malam. Itulah sebabnya warga selalu memperingatkan siapapun penghuni baru agar mematikan lampu dapur setelah jam 12. Malam terakhir, Roni dan Dina akhirnya memutuskan untuk pindah setelah kejadian malam Jumat Kliwon. Mereka baru saja tidur ketika listrik tiba-tiba padam. Dalam gelap mereka mendengar langkah kaki di ruang tamu. Lalu suara pintu belakang terbuka sendiri. Saat Roni menyalakan senter, cahaya itu menyorot ke arah sumur yang dulu sudah tertutup beton. Tapi malam itu sumurnya terbuka kembali. Di dalamnya terlihat